Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan mengerjakan bab 7 instruksi 2. Nah, pada bagian ini kita diminta untuk membuat bukti memorial untuk transaksi-transaksi penyesuaian. Gitu ya. Jadi untuk minggu ini yang akan kita kerjakan adalah membuat bukti memorial untuk beberapa penyesuaian di bawah ini. Nah, sampai D ya. Minggu ini kita akan buat beberapa bukti memorial untuk transaksi-transaksi di halaman ini. Baik, di sini sudah saya berikan contoh petunjuk pengerjaannya ya, sebentar. Nah, jadi yang pertama adalah penyusutan untuk masing-masing aset tetap. Ada 3 penyusutan yang dilakukan, bangunan, mesin dan peralatan, dan kendaraan. Jadi di bagian penyusutan untuk masing-masing aset tetap ini kita akan membuat 3 bukti memorial. Oke, sambil saya tunjukkan ya. Jadi kemarin kita sudah buat bukti memorial nomor 1 sampai 3, berarti kelanjutannya bukti memorial nomor 4. Nah, nomor 4 ini untuk bangunan ya. Jadi pertama, silakan ditulis di bukti memorialnya, penyusutan bangunan per tahun, ini angkanya bisa dilihat di neraca saldo ya, 2.200.000.000. Nah, kita lihat di sini, di petunjuk kebijakan akuntansinya. Nah, di sini gedung itu umurnya 20 tahun, metodenya garis lurus tanpa nilai sisa. Berarti penyusutan bangunan per tahunnya tinggal dibagi saja ya dengan 20 tahun ini maksudnya. 20. Jadi jumlahnya penyusutan bangunan per tahun adalah 110 juta gitu. Nah, nanti untuk bukti memorial selanjutnya juga bisa melihat di sini ya, mesin dan peralatan serta kendaraan. Ini saya contohkan satu saja. Penyusutan bangunan per tahun 110 juta karena 2.200.000.000 dibagi 20 tahun. Oke, kita kembali ke petunjuk pengerjaannya. Nah, untuk penyusutan bangunan ini ada alokasi biaya penyusutan untuk masing-masing si. Ada si listrik, si umum pabrik, kertas, pulp, penyempurnaan, administrasi, dan pemasaran. Jadi ini kalau dijumlahkan, jumlahnya 100%. Gitu ya. Sambil dicek ya, apakah betul jumlahnya ke samping ini total 100%. Nah, karena dialokasikan untuk masing-masing si, maka kita perlu menghitung masing-masing bagian itu berapa penyusutan yang diperoleh alokasinya gitu ya. Jadi untuk si listrik, silakan ditulis di sini ya, si listrik, umum pabrik sampai bawah sampai pemasaran, kemudian masing-masing dihitung. Jadi di bukti memorial itu harus tertulis perhitungannya. Si listrik 10%, ini tertulis 10% ya, 10% dari 110 juta yang sudah kita hitung di sini. Berarti jumlahnya 11 juta gitu. Nah, silakan dihitung sampai bawah sesuai dengan alokasi persentase yang ditentukan di soal. Nah, setelah semuanya dihitung, harusnya jumlahnya 110 ya ini. Karena jumlahnya 100%, berarti jumlah penyusutannya di sini nanti harusnya 110 juta. Setelah dihitung alokasinya, kita buat jurnalnya. Nah, di sini seperti biasa ya, kita hanya mencatat nomor rekeningnya, nanti di jurnal memorial baru kita tuliskan nama jurnalnya. Nah, di sini sudah saya contohkan, kita tinggal lihat di daftar akun ya, seperti biasa. Jadi disesuaikan saja, ini penyusutan bangunan, si listrik. Berarti kita tinggal masukkan di sini ya, penyusutan kan masuk BOP. Jadi tinggal dimasukkan kalau si listrik berarti BOP seksi listrik 510, umum pabrik seksi umum pabrik 511 dan seterusnya. Ya. Kreditnya kita juga tinggal pilih di sini. Nah, akumulasi penyusutan gedung gitu ya. Bisa diisikan di sini, berarti ini harusnya 121 ini jumlahnya 110 juta gitu.
Nah, untuk selanjutnya berarti bukti memorial nomor 5 dan 6 itu untuk mesin dan peralatan serta untuk kendaraan gitu ya. Silahkan dikerjakan bukti memorialnya. Selanjutnya yang B. Ini sekalian saya jelaskan. Berarti setelah 4, 5, 6 ini bukti memorial nomor 7 ya. Jadi di sebelah ini sudah saya tuliskan nomor 7. Biaya gaji dan upah bulan Desember belum dicatat sebelumnya dan termasuk di dalamnya PPh karyawan sebesar 10% dengan alokasi sebagai berikut. Jadi ada si listrik sampai si pemasaran. Nah, kita lihat dulu ya. Di sini juga ada biaya tenaga kerja langsung dan biaya tenaga kerja tidak langsung. Oke, nanti ini silahkan dipindahkan ya. Ini tadi saya ngopinya yang biaya lembur yang bawah ini. Nah, tapi ini sama aja ya. Karena saya sudah terlanjur mengopi ini. Bentar. Oke, saya lanjutkan. Jadi yang saya copy tadi yang C ya. Ini bisa di-copy aja di sini. Biaya lembur bulan Desember belum dicatat sebelumnya dan termasuk di dalamnya PPh karyawan sebesar 10% dengan alokasi sebagai berikut. Nah, jadi biaya lembur ini belum dicatat ya di sini. Ini berarti nomor 8 ya, karena nomor 7 ini bukti memorial nomor 7 yang B. Ini tapi hampir mirip. Jadi sama saja ya saya jelaskan yang ini. Nah, ini tinggal di-copy, tidak ada perhitungannya kalau di sini. Nah, kita tinggal memilih nomor account yang mana yang digunakan untuk bukti memorial, jurnal memorial pencatatan biaya lembur. Oke, kita lihat lagi ya di daftar akunnya. Nah, di sini si listrik biaya lembur. Nah, kita lihat di sini ya. Berarti ini masuk 510 ya, disesuaikan saja. Kemudian umum pabrik masuk di 511 ini biaya umum pabrik. Kemudian ini juga silakan dicari ya, pulp, kertas, kemudian di sini sudah saya carikan yang pulp PTKL 532 ya. Biaya tenaga kerja seksi pulp. Jadi kalau tenaga kerja langsung itu masuknya BDP, biaya tenaga kerja seksi pulp 532. Nanti kalau ada biaya tenaga kerja tidak langsung, berarti tinggal dimasukkan ke BOP. Tapi kalau tenaga kerja langsung, masuknya ke BDP biaya tenaga kerja sesuai seksinya. Gitu ya. Nanti kalau ada kesulitan untuk memilih akunnya, boleh tanya lewat WA. Oke, kemudian kreditnya 150 gaji dan upah ya. Ini gaji biaya lembur kita masukkan aja di gaji dan upah. Kemudian karena di dalamnya termasuk PPh karyawan, jadi kita juga perlu mencatat 10%-nya sebagai hutang pajak penghasilan 21 karyawan, gitu ya. Nih, nanti silakan dicoba. Kemudian yang terakhir adalah CKP. Yang D ini CKP. Nah, CKP ini coba silahkan dikerjakan sendiri ya. Kalau CKP ini juga sama, tinggal di copy. Oh, ada perhitungannya. CKP ditetapkan sebesar 2% dari total piutang dagang akhir periode. Jadi silahkan dihitung di sini berapa CKP-nya dan dicari akun apa yang sesuai untuk transaksi ini. Gitu ya. Oke, ini tugas untuk minggu ini. Silahkan diselesaikan sebelum waktunya, sebelum deadline, dan di-upload di dalam LMS. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.